Pemirsa, ratusan petugas gabungan terus berupaya mencari korban tertimbun longsor di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Hingga saat ini 39 kantong jenazah telah ditemukan dan 46 lainnya dalam pencarian. Dengan alat berat dan peralatan manual, petugas gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi korban longsor di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak untuk mempermudah pencarian korban. Korban yang ditemukan dibawa dari lokasi bencana untuk diidentifikasi. Hingga saat ini 34 korban meninggal telah ditemukan, sementara 46 korban masih dalam pencarian. Total penemuan body packs yaitu 9 body packs hari ini yang kami serahkan kepada DPI Polda Jabar. Jadi untuk total penemuan body packs dari hari pertama sampai dengan hari ketiga ada 34 body packs. Jadi total dalam pencarian lebih kurang 46. Sebanyak 400 warga masih bertahan di posko pengungsian Balai Desa Pasir Langu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan, AA News melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 dari 23 anggota TNI Angkatan Laut yang tertimbun longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Para marinir tersebut tertimbun saat menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. 23 anggota TNI Angkatan Laut menjadi korban dalam insiden longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 4 diantaranya ditemukan telah meninggal dunia. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, para personel marinir diketahui tengah menjalani latihan pratugas pengamanan perbatasan wilayah Indonesia. Dari 23 korban tersebut, Kasal mengkonfirmasi bahwa 4 marinir telah gugur dalam insiden longsor tersebut. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Longsor dan banjir bandang di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu dini hari 24 Januari 2026. Bencana ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Bandung Barat sejak Jumat 23 Januari 2026. Akibat bencana ini, puluhan orang menjadi korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi penghargaan kepada 2 polisi yang gugur saat bertugas di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. 2 polisi tersebut tertabrak truk TNI. Dua polisi tersebut adalah Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry meninggal di lokasi kejadian. Kedua anggota Polres Cimahi ini gugur saat bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Mengucapkan terima kasih dan duka-cita yang mendalam serta apresiasi terhadap tugas-tugas dan prestasi yang selama ini, dan kami mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan kami seluruh keluarga besar Polri menyampaikan duka-cita yang mendalam terhadap seluruh keluarga besar, baik keluarga maupun institusi.
Upaya pencarian hari keempat bencana longsor di Desa Pasir Lagu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat kembali dilanjutkan Selasa pagi. Tim SAR menerjunkan anjing pelacak K9 untuk membantu pencarian. Tim SAR gabungan kembali melakukan upaya pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa pagi. Di hari keempat ini, petugas menerjunkan 12 ekor anjing pelacak guna membantu proses pencarian. Untuk upaya mempercepat evakuasi, 12 alat berat ekskavator juga dikerahkan ke lokasi longsor. Fokus pencarian dilakukan di sektor A dan B2 Desa Pasir Langu, berdasarkan penemuan korban terbanyak di area tersebut. Kalau yang kemarin kita hanya berada di A1 dan A2 ya maksimal. Kemudian pagi ini kita akan merambah ke B2. Jadi beberapa kekuatan yang ada di sektor A2 sama kita geser ke B2. Hingga pagi ini, tim gabungan sudah berhasil mengevakuasi 38 kantong jenazah. 20 diantaranya telah diidentifikasi dan diserahkan ke keluarga. Sementara 42 orang masih dalam pencarian. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Naura Syafika, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Naura Syafikah di Desa Pasir Lagu, Cisarua. Selamat siang, Naura. Apakah ada kendala dalam proses pencarian dan evakuasi korban longsor hari ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Memang kalau misalnya berkaitan dengan kendala yang dialami oleh para tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi korban bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, ini ada beberapa hal. Yang pertama memang untuk menjadi penghalangnya adalah untuk material yang cukup besar. Ini menghalangi untuk mereka bisa menemukan jenazah yang tertimbun di dalam tanah. Dan memang kalau material yang cukup besar ini berasal dari reruntuhan rumah, kemudian juga ada dari batang pohon yang ukurannya cukup besar. Tadi baru saja memang di lokasi belakang saya ini ada salah satu batang pohon yang ukurannya lumayan sangat besar dengan akar yang besar juga, sehingga dibutuhkan alat berat untuk menggeser batang pohon tersebut sehingga mempermudah juga untuk jalur dari ekskavator yang ada di sini. Dan tidak hanya dari ekskavator saja tadi yang sudah diturunkan, tadi ada juga bantuan dari anjing K9 yang sekiranya mereka bisa menitikkan di mana ada jenazah yang tertimbun di tanah ini. Reza dan juga pemirsa, memang kalau misalnya untuk evakuasi ini sudah memasuki di hari keempat, dan di hari ini dari operasi SAR ini memfokuskan untuk memperluas zona menjadi ke zona B yang ada di atas sana. Dan kalau di posisi kami melaporkan, ini merupakan worksite atau zona A1 yang sedari kemarin ini banyak sekali untuk kantung jenazah yang sudah ditemukan. Dan kalau misalnya kita total dari hari pertama hingga di hari keempat ini sudah ada 39 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi, kemudian untuk 20-nya sudah berhasil diidentifikasi. Namun tadi pagi kemudian juga beberapa menit yang lalu, Reza dan juga pemirsa, baru saja ditemukan tambahan dari kantung jenazah, sehingga sekiranya sudah ada kurang lebih 42 kantung jenazah yang sudah diterima di tim DVI Polda Jawa Barat yang berlokasi di Puskesmas Desa Pasir Langu. Dan memang saat ini cuaca cukup mendukung, Reza dan pemirsa, sehingga untuk pencarian korban ini tidak dihentikan seperti di hari kemarin, karena kemarin sempat dihentikan dikarenakan faktor cuaca yang dimana intensitas hujan lumayan cukup tinggi kemarin di siang hari, sehingga hari ini berjalan dengan lancar. Dan tidak hanya dari ekskavator saja yang bisa terlihat di sini, ada juga dari tim SAR gabungan yang sudah dikerahkan, dan setiap harinya ini ada 20 tim yang turun di lapangan untuk mencari korban, dan satu timnya ini biasanya terdiri dari belasan orang, Reza dan juga pemirsa, sehingga memang ini sangat membantu sekali mempermudah untuk pencarian korban selanjutnya, karena memang sekiranya kalau informasi yang kami terima dari Basarnas masih ada kurang lebih 42 untuk korban ataupun orang yang hilang yang dilaporkan dari keluarga mereka ke Basarnas. Dan pastinya dari para pengungsi juga berharap untuk keluarga mereka segera ditemukan dan juga diidentifikasi, karena itu yang mereka harapkan saat ini. Reza. Baik, terima kasih Naura Syafikah. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Pemirsa, jenazah Praka, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya.
Satu korban tanah longsor di Desa Bogas, Pemalang, Jawa Tengah ditemukan. Sementara petugas terus melakukan pencarian untuk menemukan satu korban yang masih hilang. Sudah ketemu satu Pak Aksen, Ustadz Aksen. Petugas kembali menemukan satu jasad korban longsor di Desa Bongas, Watu Kumpul, Pemalang, Jawa Tengah. Jasad korban ditemukan oleh petugas tertimbun oleh material longsor. Korban atas nama Aksinudin itu telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Meski satu korban telah ditemukan, tim SAR terus melakukan pencarian. Ya, telah terjadi longsor di daerah Ciranti, Desa Bongas. Pasalnya masih ada satu orang, yaitu ayah Aksinudin yang hingga kini masih hilang. 15 menit belum ditemukan, kita coba terus melakukan search and rescue ya bersama Basarnas, TNI Polri, warga masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Serta dibantu juga oleh beberapa puskesmas yang ada di Watu Kumpul, Cikadu dan Kecamatan Watu Kumpul. Kita saling bahu-membahu mencoba untuk berjibaku menemukan korban sedapat mungkin, karena dengan kondisi situasi dan cuaca yang seperti ini dimungkinkan ini kalau terus memburuk ya nanti coba kita tarik kembali kalau memang belum ditemukan. Sebelumnya tanah longsor terjadi pada Minggu pagi di kawasan hutan Desa Bongas. Selain menimbulkan 2 orang korban, sedikitnya 1 hektar padi siap panen tertimbun material longsor.